welcome to Easy Talk Podcast by Easy Help. Tempat aku, kamu, dan kita ngomongin soal business management dan legal compliance serta lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Bersama aku, Lisa Carla dari PT Easy Helps Multi Solusindo. Oke, kembali kita masuk ke episode 2. Oke, di episode kita hari ini aku siarannya nggak sendirian. Saat ini aku ditemenin oleh Managing Director dari PT Easy Help Multi Solusindo. Halo Bu Alisa. Catherine, apa kabar? Sehat dong, Sehat, luar biasa. Luar biasa. Akhirnya ya kita punya podcast Yes. Easy Talk Podcast by Easy Helps. Wes. Oke. Kenalan dikit kali ya kita ya. Bu Catherine itu background apa sih? Kok akhirnya bisa nih kita running PT Easy Help Multi Solusindo? Apa sih visi misinya dari Bu Catherine sebagai Managing Director? Easy Helps itu sebenarnya didirikan tahun 2015. Jadi kita tahun ini masuk tahun ke-8. Podcast ini sebenarnya satu hal yang menjadi plan kita jauh sebelum kondisi pandemi ya. 3 tahun sebelumnya. Tapi karena ya thank God kita lagi banyak proyek saat itu, jadi baru hari ini dan kali ini saya diminta oleh kalian ya untuk yuk kita syuting gitu. Ternyata seru juga ya guys. Pastinya. Oke, bicara soal who is Catherine. Catherine itu saya backgroundnya memang business management. Saya magister hukum dari salah satu universitas di Jakarta. Fokusnya kita itu memang adalah sebagai corporate legal secretary. Jadi kita sebenarnya tuh eksternal ya, tim eksternal. Apa yang kita bantu fokusnya memang di perbaikan business management di perusahaan klien dan legal compliance. Legal compliance itu apa? Ya kepatuhan terhadap segala regulasi yang ditentukan, baik dari regulasi internal maupun eksternal. Berarti kalau dari eksternal mungkin Indonesia struktur regulator ya dari pemerintahan. Seperti itu. Jadi kenapa Easy Helps didirikan? Karena kita lihat memang banyak sekali potensi bisnis ini bisa lebih berkembang hanya karena stuck dengan fokus kepada sales only, fokus kepada HR only. Nah, how to integrate itu masih kurang nih di Indonesia. Easy Helps datang untuk klien kasih point of view yang berbeda, tentunya untuk integrasi bisnis. Harapannya saat mereka mau berkembang lebih jauh ke depan, itu bisa terakomodir dengan satu sistem manajemen yang baik dan tetap tentunya memperhatikan sisi regulasinya. Jadi gimana kita patuh terhadap sisi regulasi-regulasi yang udah disusun. Seperti itu. Oke, berarti kita fokusnya itu kan di business management dan juga legal compliance. Tapi Easy Help sendiri itu kita menyebutnya kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang corporate legal secretary. Nah, mungkin ada beberapa yang belum paham banget ya. Corporate legal secretary itu hubungannya sama dengan business management dan legal compliance apa sih? Jadi memang banyak orang quote to quote taunya kan posisi sekretaris ya. Betul. Sekretaris itu apa sih gitu. Nah, konteks yang terbangun di pasar bisnis, sekretaris itu satu, dia harus bisa ngatur jadwal bosnya, ya, dia harus bisa ngatur jadwal tim kerjanya, dia harus bisa filing, dokumentasi, bikin surat menyurat, that's it, gitu ya. Sekretaris nih ya. Tapi corporate secretaries itu apa sih? Corporate secretary itu apa sih? Ada juga soalnya ada di beberapa company ada yang posisi departemennya adalah corporate secretary, korsek atau gitu ya. Nah, itu beda gak sama secretary? Sebenarnya basic pekerjaan sekretaris itu harus dipahami oleh seorang corporate secretary. Corporate secretary itu satu posisi yang sebenarnya mereka ada di dalam satu unit advising kepada C-level ya. Dalam hal-hal compliance-nya, dalam hal-hal biasanya corporate secretary itu banyak diisi oleh mereka di jabatan legal, background hukum seperti itu ya. Dimana tentunya seorang corporate secretary itu tidak boleh hanya mengetahui sisi administrasi, tapi dia harus bisa memahami dan mengintegrasi sistem administrasi dengan kebijakan perusahaan. Dia memberi advice pada C-level juga gimana set up sebuah sistem manajemen and then gimana dimonitoring gitu biar pelaksanaannya efektif. Nah,
Perbedaan corporate secretary dengan sekretari itu bagian kecil dari corporate secretary. Corporate secretary namanya corporate, dia harus tahu semua yang terjadi di dalam suatu perusahaan, tentu di tempat dia bekerja ya. Nah, dalam hal ini kebanyakan istilah corporate secretary itu memang banyak dipakai oleh public listed company. Jadi seperti perusahaan-perusahaan terbuka gitu ya, perusahaan yang go public, yang sahamnya dijual belikan di bursa efek. Di mana memang itu ada satu ketentuan, ada satu peraturan yang memang mengatur tentang apa aja hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab seorang corporate secretary. Oke, ada tuh ya. Perusahaan terbuka itu ada secara peraturan, regulasi itu ada. Nah, e-self sendiri sebenarnya kita kan outsource ya. Betul. Kita tenaga profesional, kita konsultan. Isinya dari tentu dari backgroundnya sekretaris, backgroundnya manajemen, dan kita backgroundnya legal gitu. Jadi memang kita benar-benar bantu klien itu dari point of view how to integrate sebenarnya, how to integrate the system. Karena kalau tim internal tuh bisa susun, bisa pakai, bisa monitoring. Tapi once mereka perlu improvement, itu sebaiknya ada point of view orang luar, point of view eksternal, atau dari point of view ya seperti kita ya. Mungkin mereka contoh ya, mereka sudah menjalankan bisnis lebih dari 10 tahun. Pada saat bisnis itu sudah berusia 10 tahun, somehow mereka kan sudah dalam kondisi ya seperti manusia ya, sudah mulai masuk SD. Perlu trigger-trigger baru untuk peningkatan gitu ke depannya. Perlu perbaikan manajemen yang tentu selama 10 tahun ini tuh masih banyak yang kurang sesuai dengan visi misi perusahaan. Gitu ya. Nah, di situ e-self hadir masuk untuk menjadi tim internal sebenarnya, tetapi untuk melihat apa sih yang selama ini dibangun, apa yang kita bisa bantu untuk lebih efektif, apa yang kita bisa bantu untuk lebih efisien, sehingga somehow kita akan melihat pertama paling dasar apa sih rules-nya gitu ya, yang selama ini ditetapkan tuh apa di bisnis ini, apa yang salah, apa yang keliru, sesuai nggak sih sama visi misinya. Perusahaan ini udah punya satu culture nggak yang dibangun, dimana tuh culture itu kan akan efek banyak kepada perkembangan people ya, kepada orang-orang di dalamnya. Nah, siapa pengguna sistem dan peraturan itu? Ya orang-orang di dalamnya kan tentunya. Nah, once sebuah peraturan dibuat kurang sesuai, ya kita tahu ya, selama kita melaksanakan fungsi kita sebagai konsultan di klien ya, kadang-kadang kita juga ngeliat permasalahannya bukannya di karyawannya saja, iya, tapi ternyata dari apa ekspektasi si level itu tidak bisa digapai ya, tidak kawin sama people yang ada, kayak yang kerja gitu. People yang ada dan dengan ekspektasinya manajemen ya, kadang tuh nggak matching ya. Dan di sini Easy Helps berusaha untuk mengintegrasikan mengkawinkan lagi kali ya. Tadinya mungkin agak-agak broken home gitu ya. Kita berusaha. Udah mulai nggak ngomong ya. Udah mulai nggak ngomongan. Dalam satu rumah, pulang rumah langsung masuk kamar, kunci pintu gitu ya. Nah gitu itu ya, terjadi kan? di organisasi. Di organisasi. Jadi bisa gitu ya, sebuah layanan corporate legal secretary itu kita berikan ya ke company, organisasi yang mereka perlu nih overview dari orang luar. Bisa ya? Bisa dong. Itulah istimewa Easy Helps. Itulah istimewa Easy Helps, dan bedanya kita dengan banyak konsultan lain yang mungkin fokusnya kepada satu legalnya saja, fokusnya hanya kepada let's say pendirian perseroan terbatas dan sebagainya ya. Tapi kalau dari Easy Helps tuh memang kita fokusnya saat kamu selesai mendirikan PT, and then what? Gitu. And then how to run the business. Kan gampang banget bikin PT ya. PT gampang, tinggal pikirin namanya apa, saya cari notaris, daftar di OSS, ada pemegang ya saham, kan? saya punya duit, pokoknya saya jadiin modal, saya bisa bikin PT. Tapi setelah PT-nya jadi, and then apa gitu? Bisnis plan-nya seperti apa? Oke, saya bisa bikin bisnis plan, and then bisnis plan-nya bisa diterapkan nggak? Gitu ya? Ya. Oke, bisnis plan-nya bisa diterapkan. Saya punya duitnya kok, bisa mengakomodir kebutuhan bisnis plan itu. Setelah bisnis plan-nya diterapkan, bisa jalan, and then gimana improve-nya? Ya, perusahaan jalan 1 tahun, 2 tahun tanpa sistem. Ya, generasi mungkin milenial ya, kayak kita sampai ke sini tuh kayaknya
jiwa entrepreneurship-nya tuh lagi benar-benar membara gitu ya. Banyak sekali anak-anak muda yang Dikit-dikit kita lihat kan mau bikin usaha. Saya mau bikin usaha gitu ya, saya mau jadi pengusaha apapun gitu. Nah even pun kita jadi pengusaha kecil pun tentu kan harapannya bikin usaha itu nggak hanya untuk ya kecil terus. Bikin usaha itu maunya suatu hari naik menjadi medium, lebih besar dong. Betul. Gitu ya. Tentunya effortnya jadi dari kecil ke medium, effortnya lebih besar gitu ya. Nggak cuma sekedar kita mendirikan saja si perusahaan itu PT-nya harus gitu jalan, kan, harus gitu jalan. Ya. Karena kalau nggak jalan ya lalu buat apa gitu ya. Ada juga yang mungkin saya usaha dulu deh bikin PT-nya nanti. Ya itu pilihan. Cuman setelah itu how, gimana, ya kan? Mau ngapain gitu. Setelah punya bisnis plan-nya, punya duitnya, terus mau ngapain? Tentu cari lagi tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya seperti apa yang kita mau, yang cocok dengan usaha kita, gitu ya. Nah di dalam usaha kita tuh mana duluan yang kita mesti cari? Tenaga kerja di bidang produksi kah? Atau sales kah? Atau marketing kah? Atau cari orang operasional kah? Bagian keuangan kah? Nah itu semua, atau saya cari sekretaris kah gitu ya. Nah itu semua kan perlu diatur ya, perlu dipikirkan dulu. Yes. Jadi di lingkup-lingkup seperti itu pun sebagai seorang corporate legal secretary kita bisa memberikan advice ya ke C-level, ke pemegang keputusan lah ya, untuk decision maker untuk mereka bisa tidak hanya membangun bisnisnya tapi juga running the business gitu kan, dengan walaupun mereka tidak punya seorang sekretaris ataupun mereka tidak punya seorang corporate secretary, bisa menggunakan jasa istilahnya konsultan ya, jasa luar untuk memberikan insight ke perusahaan. Oke, menarik banget kan ya. That's why itu salah satu plus point dari Easy Helps kita berikan kepada klien kita dan juga semua yang bertanya soal business management dan legal compliance yang tanya ke Easy Helps ya. Itu jadi main point kita dan membuat kita beda. Oke, nanti selanjutnya akan ada topik-topik menarik berikutnya sama Bu Catherine dan juga dengan tim Easy Helps. Dan kayaknya untuk episode kali ini sih ya kita masih perkenalan dulu nih, apa sih corporate legal secretary. Jadi kan sekarang ya semoga sudah mendapatkan insight yang baru mengenai corporate secretary atau corporate legal secretary. Apa sih bedanya sama sekretaris? Sekretaris itu memang bagian dari corporate secretary atau corporate legal secretary gitu. Oke, semoga semuanya kita bisa makin paham soal lingkup business management dan juga legal compliance dan tentunya lingkup kerja di departemen kita masing-masing. Oke, sampai di sini episode kita yang sudah kita obrolin dengan Ibu Catherine. Kita masih menunggu masukan topik ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Easy Friends. Bisa langsung ya ke nomor hotline kita di 0812 1000 5154 atau bisa juga DM ke Instagram kita di easyhelps.id. Maupun nanti bisa juga ya nanti komen di YouTube channel kita. Oke, Easy Talk Friends, sampai jumpa di topik menarik lainnya bersama saya Lisa Carla di Easy Talk Podcast by Easy Help. Keep semangat. Keep semangat.